Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1996-1999. Jauh di pusat kota Noritus di mana perhatian semua orang tertuju. Jasper duduk di kursinya dan menatap kosong ke layar lebar saat Harbor Stocks Index turun secara bertahap. Di luar, tim yang telah sibuk selama hampir setengah tahun sekarang bebas pada hari perdagangan hari ini. Itu adalah pemandangan yang sangat langka. Beberapa orang tanpa berpikir mengutak-atik bahan yang ada sementara beberapa dengan cemas melihat pasar. Namun, orang-orang ini tanpa sadar akan melihat pintu kantor yang tertutup setiap 10 detik atau lebih. Sikap pria di kantor akan menentukan apakah mereka akan menyelamatkan Harbor Stocks atau tidak. Pada saat ini, Jake dan Bas, yang datang, berdiri di depan Jasper. Saya bisa memutuskan dengan satu kata, tapi harga yang harus dibayar pasti berat. Jasper akhirnya membuka mulutnya perlahan. Dia melihat kedua tangan kanannya dan berkata perlahan, "Jadi sekarang, tolong beri saya beberapa saran." Bas langsung menatap Jake. Bas tidak berani berbicara sembarangan tentang masalah sebesar itu. Jake menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan suara rendah, "Lain, tidak ada yang bisa memberimu nasihat. Situasi saat ini sangat jelas. Akan ada cukup alasan dan juga banyak bahaya apakah kita menyimpannya atau tidak. Untuk masalah sebesar itu, tidak ada yang bisa campur tangan kecuali dirimu sendiri. Tapi Tuan Lain, ada sesuatu yang ingin saya katakan." Jake menatap Jasper dengan mata membara yang penuh dengan kekaguman gila. Kemudian, dia berkata dengan nada bersemangat yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, "Pertama kali aku berinteraksi denganmu adalah di Harbor Stocks. Pada saat itu, Anda bertanggung jawab atas penyelamatan pasar. Saya tidak percaya bahwa seseorang yang datang dari daratan di tempat di mana keuangan modern belum populer memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan penyelamatan pasar. Bukan hanya saya, banyak orang juga merasakan hal yang sama. Bisa juga dikatakan bahwa tidak ada yang percaya padamu. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Anda masih melakukannya. Meskipun Anda mengatakan bahwa akhir ceritanya tidak sempurna dan Rogers masih berhasil menipu Anda, itu adalah hasil terbaik dalam situasi itu. Saya dapat mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Anda menunjukkan kekuatan dan bakat Anda di depan modal internasional. Situasi saat ini sama dengan yang dulu. Ada bahaya yang sama, dilema yang sama, dan efek kupu-kupu yang sama. Tapi kenapa sekarang kamu takut? Apakah karena Anda memiliki bisnis besar sekarang? Apakah karena terlalu banyak nyawa dan harapan orang yang dipercayakan padamu? Apakah karena kekuatanmu menurun? Atau apakah bakatmu memudar? Tidak, tidak sama sekali. Itu karena kamu takut. Di bawah tatapan ngeri Bas, Jake maju selangkah, menatap Jasper, dan berkata, "Lain, dalam pikiranku kamu adalah dewa yang hidup. Ini bukan pemujaan membabi buta, juga bukan karena Anda adalah bos yang membayar gaji saya, itu karena Anda selalu berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan lagi dan lagi yang bertentangan dengan tatanan alam. Begitulah cara Anda meyakinkan saya. Saat ini, kamu bukan dewa dalam pikiranku lagi karena kamu memiliki kekhawatiran dan ketakutan. Sebenarnya, tidak masalah apakah Anda menyelamatkan pasar atau tidak, tetapi jika Anda tidak dapat mengetahuinya, Anda tidak akan pernah bisa mengatasi rintangan ini." Semakin Bas mendengarkan, dia semakin ketakutan. Dia dengan panik menarik lengan baju Jake, tapi sepertinya Jake tidak bisa merasakannya sama sekali. Bas tidak tahan lagi dan berkata dengan suara rendah, "Jake, omong kosong apa yang kamu keluarkan?" "Aku tidak memuntahkan omong kosong." Jake menjawab dengan suara paling keras. "Pak, Lain hanya takut. Apa yang begitu sulit untuk diakui tentang ini? Dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak bisa membuat keputusan. Ya, saya bergabung dengan JW di tengah jalan, tetapi saya telah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan JW lebih teliti daripada orang lain. Apa yang JW andalkan untuk mencapai kesuksesan seperti saat ini? Itu tidak tergantung pada apapun, itu semua karena kemampuan dan visi strategis Tuan Lain yang melampaui semua yang lain setidaknya 10 tahun dan keberaniannya untuk mendapatkan hasil besar untuk usaha kecil.
Namun, jika Anda kehilangan keberanian ini, Tuan Lin, seperti apa masa depan JW? JW yang tampak besar sebenarnya memiliki fondasi yang sangat lemah dan bahkan dangkal. Jika tidak ada Tuan Lin, atau lebih tepatnya, jika tidak ada Tuan Lin yang seperti dewa sebelumnya, kejatuhan JW akan segera terjadi. Jika kata-kata Jake sebelumnya benar-benar sulit diatur, maka kalimat terakhir akan benar-benar melampaui wewenang. Wajah Bas menjadi pucat karena ketakutan. Di JW, siapa yang berani memberitahu Jasper bahwa JW akan jatuh dan terbakar? Namun, Jake tidak hanya mengatakan itu, tetapi dia juga hampir meneriakkannya. Jasper memandang Jake dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, itu adalah jenis tatapan diam dari atasan yang membuat orang berada di bawah tekanan besar. Pada awalnya, Jake bisa menatap mata Jasper tanpa mengalihkan pandangannya, tetapi setelah beberapa saat, mata Jake mulai berkedip dan dia mau tidak mau mengalihkan pandangannya dari Jasper. Pada saat ini, Bas bergegas dan berkata, "Tuan Lin, jangan membungkuk ke levelnya. Orang ini mungkin terlalu lelah, itu sebabnya dia sedikit kacau." Jasper menggelengkan kepalanya, mengendurkan tubuhnya, dan bersandar di kursi. Dia berkata, "Saya tidak berpikir dia gila. Dia lebih sadar dari siapapun." Setelah melihat layar lebar, Jasper berkata, "Masih ada 100 poin untuk titik tembus, kalian harus keluar dulu, saya akan lebih merenungkannya." Bas hampir menyeret Jake keluar. Ketika pintu kantor ditutup, Bas melepaskan tangannya dari punggung Jake. Dia menyeringai dan berkata, "Jake, punggungmu basah kuyup." Jake berkata dengan marah, "Coba biarkan Tuan Lin menatapmu seperti itu sebentar. Saya pikir Anda akan kencing di celana." "Aku tahu." Bas meratap, "Tuan." Pamor Lin semakin hari semakin kuat. Itu tidak begitu kuat sebelumnya, tetapi ketika saya melihat matanya sekarang, saya merasa seolah-olah hati saya sedang diperas. Jake menghela napas dan berkata, "Aku ingin tahu apa keputusannya nanti." Bas menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Itu bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan, mari kita tunggu saja." Waktu berlalu perlahan. Pada saat ini, bahkan Jake dan Bas bergabung dengan tim yang melihat ke pintu kantor setiap 10 detik. Di layar lebar, Harbor Stocks Hansel Index melaporkan posisinya adalah 8.098 poin. Dukungan defensif di 8.100 poin rusak. 5 menit kemudian, Harsel Stocks Hansel Index melaporkan lokasinya adalah 8.050 poin. Pada saat terakhir ini, Harbor Stocks sedang berjuang untuk bertahan hidup. Itu seperti seseorang yang akan tenggelam dan mati-matian berusaha meraih sedotan terakhir. Pada saat yang sama, itu juga seperti binatang buas yang berjuang, mengeluarkan ratapan terakhirnya. Harbor Stocks dibanjiri korban. Darah yang tertumpah adalah darah kapitalis Harbor City. Tepat ketika hati semua orang merasa gelisah, pintu kantor akhirnya dibuka. Jasper berdiri di depan semua orang. "Semuanya, maaf menunggu lama." Ini adalah kalimat pertama yang Jasper katakan kepada semua orang. Dia menghela napas, merentangkan tangannya ke kedua sisi tubuhnya, menyandarkan dirinya di pagar, dan melihat ke seluruh tim. Karena waktu lembur yang lama, semua orang terlihat sedikit ceroboh, tetapi mereka semua masih dalam kondisi pikiran yang baik. Ini membuat Jasper agak lega. Lalu dia mengucapkan kalimat kedua. "Setelah banyak berpikir, saya pikir." Setelah menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri, Jasper melanjutkan, "Sebagai seorang pria, terkadang akan selalu ada beberapa hal bodoh yang harus kamu selesaikan dengan kesepian dan darah. Kumpulkan semua dana yang kita bisa sekaligus dan kemudian masuk ke pasar Harbor Stocks. Rekan-rekan kami di Harbor City membutuhkan kami." Dia tidak mengatakan banyak kata, tetapi beberapa kalimat sederhana itu lebih kuat daripada pidato panjang manapun. Seluruh tim yang kehabisan akal beberapa detik yang lalu tampaknya telah disuntik dengan stimulan dalam sekejap. Semua orang langsung disegarkan saat mereka melolong dengan penuh semangat dan bersorak keras. Bas berjalan cepat ke Jasper dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Lin, jika semua dana ditarik, bagaimana dengan pasar asare domestik?" Jasper berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, aku masih punya kartu truf." Setelah berbicara, Jasper memandang Jake dan berkata, "Hubungi semua anggota tim yang bertanggung jawab atas pasar Amerika Serikat.
Semuanya, tolong bekerja keras. Ini adalah pertempuran terakhir kami di Harbor City. Jake tertegun sejenak. Namun, dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk dan segera pergi untuk menelepon. Berapa banyak uang yang bisa dikumpulkan? Tanya Jasper. Pertanyaan ini jelas ditujukan pada Bas di sampingnya. Bas selalu bertanggung jawab atas pasar asari domestik, dan dia sudah lama akrab dengan semua jenis data. Dia segera menjawab, total modalnya sekitar 60 miliar somer dolar, itu saja dana yang bisa kita gunakan. Hanya 10 miliar yang dimiliki oleh CW Company. 50 miliar lainnya hampir seluruhnya berasal dari berbagai pinjaman bank selama periode ini. Hanya saya yang akan melakukan hal bodoh seperti mengambil pinjaman untuk menyelamatkan pasar. Jasper menghela nafas dan berkata, kumpulkan mereka semua. Saham target adalah Phone Group, Atticus Group, Hope Group, Bowl Shipping Group, Wookie Property, Somer Eastern, dan 10 perusahaan terdaftar teratas lainnya di Harbor Stocks dengan nilai pasar tertinggi. Pertama, hapus semua pesanan penjualan dari 10 perusahaan yang terdaftar di dunia ini. Titik target harga saham setiap perusahaan adalah kenaikan 5% dari harga saham saat ini. Kemudian, amati tren pasar. Setelah merenung sebentar, Jasper segera berubah pikiran dan berkata, 6%. Bas menarik napas tajam setelah mendengar itu. Dia tahu bahwa jika Jasper ingin menyelamatkan pasar, dia harus membuat langkah besar, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu besar. Belum lagi, dia akan masuk 10 besar perusahaan terdaftar di seluruh Harbor Stocks berdasarkan nilai pasar. Nilai pasar salah satu dari mereka sangat besar, tetapi Jasper ingin menaikkan harga semuanya sebesar 6%. Bas tahu bahwa Jasper akan menggunakan cara yang paling kejam untuk campur tangan dalam runtuhnya Harbor Stocks. Harbor Stocks saat ini seperti bangunan yang akan runtuh. Langkah lambat tidak akan menghentikannya jatuh. Itu hanya bisa didukung oleh kekuatan ledakan penuh. Tapi masalahnya adalah, Pak. Lain, apakah Anda yakin ingin menambahkan Phone Group, Hope Group, dan Atticus Group ke dalam campuran? Tanya Bas. Jasper melirik Bas dan berkata, mereka memang musuh kita, tapi kali ini bukan untuk keuntungan satu individu, tapi keuntungan keseluruhan Harbor City. Dampak kenaikan nilai pasar dari salah satu perusahaan mereka jauh lebih besar daripada kenaikan harga saham 30 perusahaan terbuka yang tidak diketahui namanya. Yang saya inginkan adalah baling-baling cuaca. Kami tidak bisa fokus pada keluhan kami saat ini. Kita hanya bisa berbicara tentang kebenaran. Ini juga cara yang paling tepat bagi kami untuk menyelamatkan pasar. Bas mengangguk dengan serius. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab, aku mengerti. Saat ini, Hensel Index of Harbor Stocks dilaporkan berada di 8.010 poin. Titik bilangan bulat 8.000 titik itu seperti tanggul terakhir saat sungai digenangi air. Setelah perlindungan ini ditembus, apa yang menunggu Harbor Stocks adalah banjir besar. Semua orang mengerti kebenaran ini. Oleh karena itu, pada saat ini, perhatian seluruh dunia tertuju pada titik ini. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Selain sejumlah kecil orang, kebanyakan dari mereka tidak siap secara mental untuk ini sama sekali, tetapi itu masih terjadi. Sementara itu, di Harbor City, pedagang rompi merah yang menempati lantai perdagangan dan investor yang duduk di rumah dan kantor mereka semua memusatkan perhatian pada indeks pasar. Mereka merindukan keajaiban terjadi. Jika tidak, kehancuran pasar saham ini tidak dapat dihindari. Asteris di kantor Soros, pria itu sedang merokok cerutu dan menyipitkan matanya ke layar. Melalui asap, mata Soros sama ganasnya dengan serigala tunggal. Ada sedikit antisipasi dalam tatapannya dan dia sepertinya menantikan kemunculan mangsanya. Sepertinya dia tidak akan muncul, kata Rogers di sampingnya. Bagaimanapun, situasi saat ini terlalu jelas. Dibandingkan dengan Harbor City, dia masih memilih untuk melindungi pasar asares domestik Summerland. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan. Jika itu aku juga akan melakukan hal yang sama. Terlalu sulit untuk melindungi Harbor Stocks. Seorang egois seperti Jasper tidak akan melakukannya. Soros terkekeh ringan dan berkata, jangan pernah membuat kesimpulan sampai menit terakhir. Itu di 8.002 poin. Rogers berkata dengan nada yang tidak bisa dijelaskan,
Bahkan jika Jasper muncul, sudah terlambat. Apakah dia pikir dia dewa? Bisakah dia menyelamatkan Harbor Stocks saat ini? Saat Rogers selesai mengatakan itu, pasar Harbor Stocks tiba-tiba berhenti. Pasar, yang masih sangat segar untuk menunjukkan titik terendah sedetik yang lalu, tampaknya didukung oleh tangan besar yang tidak terlihat saat ini. Warna merah yang menutupi seluruh layar besar yang mewakili kejatuhan yang mengejutkan tiba-tiba mulai menghilang secara bertahap. Pada data di kolom transaksi, data hijau yang sudah lama menghilang yang mewakili pembelian mulai disegarkan kembali dengan panik. Seluruh pasar hanya berhenti sejenak sebelum mulai bergerak dengan liar seperti binatang buas. Ada dana yang masuk ke pasar. Jumlah dana yang sangat besar. Pesanan penjualan kami telah dimakan habis. Melihat volume transaksi yang mengerikan, darah Soros yang telah lama tenang mulai mendidih. Dia meraung, tidak jelas apakah itu karena ketakutan atau kegembiraan. Dia di sini. Jasper ada di sini. Aku tahu dia tidak akan mengecewakanku. Dia di sini di Harbor Stocks. Dia akan menyelamatkan pasar. Apakah Soros mau mengakuinya? Atau tidak, Jasper sudah lama menjadi musuhnya. Namun, kebanyakan orang yang telah mencapai puncak di bidang tertentu akan merasa terlalu sepi di puncak. Ini tidak megah. Sebaliknya, itu adalah harapan dan kepuasan dari keinginan agar lawan yang seimbang muncul setelah mencapai batas di bidang tertentu. Karena itu, Soros memiliki perasaan campur aduk sekarang. Dia tidak tahu apakah dia senang atau kecewa dengan keputusan Jasper untuk menyelamatkan pasar. Dia senang karena dia bisa bertarung dengan Jasper di Harbor Stocks. Pemenang akan mengambil segalanya dan yang kalah tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali lagi. Dia kecewa karena begitu Jasper memutuskan untuk menyerahkan Harbor Stocks, efek berantai berikutnya akan memberi Soros kemampuan yang cukup untuk membalikkan seluruh permainan yang telah dikerjakan Jasper dengan keras selama lebih dari setengah tahun. Apakah itu pasar saham Amerika Serikat atau pasar keuangan Summerland, Jasper akan menjadi benar-benar terisolasi pada saat itu karena tidak ada pasukan penyelamat yang akan muncul untuk menyelamatkannya. Namun, saat ini, itu sia-sia untuk membahas hal-hal seperti itu. Bagaimanapun, Jasper mulai menyelamatkan pasar. Begitu dana JW masuk ke Harbor Stocks, seluruh pasar langsung bereaksi keras. 10 perusahaan terdaftar teratas dengan nilai pasar terbesar di Harbor Stocks yang dipilih Jasper untuk diselamatkan memiliki dampak yang luar biasa karena harga saham mereka mulai naik. Momentum ke atas ini sangat ganas. 10 perusahaan terbesar yang terdaftar di Harbor Stocks menyumbang sebagian besar pasar. Segera setelah 10 perusahaan yang terdaftar ini naik, pasar saham Harbor City segera berhenti jatuh. Indeks Hensel saham Harbor dilaporkan berada di 8.010 poin, yang merupakan rebound pertama sejak pembukaan hari ini. Saat dia mendengarkan laporan analis, Soros menatap pasar seperti elang. Dia berkata, Jasper sekarang menggunakan kekuatan eksplosif untuk mendapatkan kembali kepercayaan pasar dalam sekali jalan sehingga para investor tersebut dapat melihat pasar saham turun dan pulih kembali. Kita tidak bisa membiarkan Jasper berhasil. Lanjutkan ke pendek, kami akan mempersingkat semua saham yang dipilih Jasper untuk dibeli. Setelah Soros memberikan perintahnya, Wall Street Capital dan JW Capital Jasper seperti dua binatang buas yang terkunci di sebuah koloseum yang disebut Harbor Stocks. Mereka bertabrakan satu sama lain tanpa syarat atau keterampilan mewah. Perjuangan ibu kota yang paling primitif penuh dengan kekerasan dan darah. Tidak ada keterampilan yang dibutuhkan sama sekali, yang dibutuhkan hanyalah uang. Intensitas pertukaran antara kedua belah pihak adalah bahwa lebih dari 100 juta dana diperdagangkan setiap detik. Sepanjang bursa, volume perdagangan Harbor Stocks memecahkan rekor sejarah dalam sekejap. Ini adalah perang uang dalam bentuknya yang paling murni. Jasper menyelamatkan pasar. Berita ini menyebar ke seluruh kota pelabuhan dalam sekejap mata, seolah-olah telah menumbuhkan sayap. Tidak perlu memverifikasi. 90% dari Harbor City pernah atau sedang berpartisipasi dalam perdagangan saham. Mereka dapat mengkonfirmasi berita dari informasi perdagangan yang terus-menerus dan cepat menyegarkan ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat pasar. Dengan itu, semua orang bersemangat, apakah mereka pedagang dari bursa, perusahaan investasi besar, investor retail yang berspekulasi di saham, atau bahkan eksekutif perusahaan yang terdaftar.
Harbor Stocks tidak akan jatuh hari ini. Sebuah pohon besar menjadi tempat berteduh yang baik. Nama Jasper Line telah lama menjadi semacam roh dan simbol dalam keajaiban dan angin sakal yang luar biasa di dunia. Tampaknya selama Jasper ada, tidak akan ada masalah. Dan semua ini menyebabkan reaksi berantai yang besar. Investor yang berani dan agresif mulai memasuki pasar. Investor retail dengan kegembiraan yang tak terlukiskan juga mulai memasuki pasar. Perusahaan yang terdaftar mulai secara aktif mengorganisir kekuatan untuk membantu diri mereka sendiri. Kebanyakan orang mulai mengikuti dana Jasper untuk mencari ikan. Orang ini akan memasukkan 100.000 sementara yang lain akan memasukkan 200.000. Sementara itu, lembaga akan memasukkan 5 juta. Puluhan juta tidak terlalu banyak dan puluhan ribu tidak terlalu sedikit. Dana yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke Harbor Stocks. Setelah mereka berkumpul menjadi arus besar, mereka mulai mencari ikan dengan panik. Penangkapan ikan dasar semacam ini memberi tekanan besar pada Soros. Bukankah orang-orang dari Summerland ini takut uang mereka akan hilang dalam semalam? Rogers berdiri di samping Soros dengan ekspresi marah di wajahnya. Dalam 10 menit terakhir saja, aliran masuk bersih tidak kurang dari 100 miliar dolar pelabuhan telah mulai memancing ikan. Hampir semua uang ini berasal dari orang-orang Harbor City. Apakah Jasper benar-benar memiliki daya tarik yang begitu besar? Soros menyipitkan matanya yang berkedip dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Dia berkata, "Kamu belum pernah berdiri dalam posisi seperti itu, jadi kamu tidak akan mengerti. Ketika saya memulai krisis keuangan Terra, saya menginjak-injak negara-negara itu di bawah kaki saya. Selama saya mempersingkat stok, tidak ada yang berani membelinya. Sekarang Jasper memiliki pengaruh seperti itu. Ya, setidaknya di Harbor City." Setelah mengambil napas dalam-dalam, Soros menekan darahnya yang melonjak. Dia merasakan gairah yang sudah lama hilang di tubuhnya yang sudah tidak muda lagi. Singkat stok real estate Harbor City. Perintah dari Soros membuat Rogers tertawa. Rogers berkata, "Setelah mengalami ledakan gelembung real estate terakhir, sektor real estate Harbor City sekarang dalam kondisi pemulihan yang lemah. Kota pelabuhan terlalu kecil, dan ekonominya terlalu berkembang. Fitur yang paling menonjol dari ekonomi yang sepenuhnya berorientasi ekspor ini adalah bahwa hampir semua industri mereka bergantung pada pemrosesan dan impor asing, sehingga hanya industri real estate yang dapat bertindak sebagai tulang punggung ekonomi domestik. Begitu kita menghancurkan industri real estate Harbor City, seluruh kelas sosial Harbor City, apakah itu elit kelas atas atau warga biasa kelas bawah, akan menjadi persembahan pemakaman dengan industri real estate dalam semalam. Lagi pula, tidak mungkin orang tidak membutuhkan tempat tinggal. Jasper memecahkan gelembung real estate di Amerika Serikat dan memicu krisis subprime mortgage. Jadi kita akan menenggelamkan industri real estate di pulau ini ke dasar laut." Soros merenung sejenak. Kemudian, dia menoleh ke Rogers dan berkata, "Saya berniat menyerahkan Harbor Stocks kepada Anda terlebih dahulu, bagaimana denganmu?" Rogers bertanya, "Saya." Soros tertawa dan menjawab, "Jasper sangat ingin melindungi Harbor Stocks, jadi sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menyerang pasar Ashare. Dia sudah menganalisis pro dan kontra, tetapi dia masih memilih untuk melakukannya. Jadi, saya menantikan kartu truf seperti apa yang dia tinggalkan di pasar Ashare yang memungkinkan dia menjadi begitu tidak bermoral. Untuk menghormati Jasper, saya telah memutuskan untuk menghancurkan harapan terakhirnya." Indeks Hensel saham pelabuhan berada di 8.022 poin. Bas berdiri di samping Jasper dan berkata dengan ekspresi serius, "Tuan Line, tekanan ke atas terlalu besar, yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mendukung titik dukungan yang tidak melebihi 8.000 poin. Kami harus mempertahankan titik dukungan ini." Jasper membuat penilaiannya sendiri. Tidak ada jalan keluar untuk Harbor Stocks. Setelah menembus 8.000 poin, bahkan dewa tidak dapat menyelamatkan Harbor Stocks. Setelah kecelakaan keseluruhan diizinkan terjadi, bahkan kita akan dikuburkan. Kebenaran ini sebenarnya sangat sederhana, dan semua orang mengetahuinya. Namun, tidak ada yang mau menghadapinya. Bagaimanapun, perang tanpa jalan keluar berarti salah satu pihak harus mati. Dan menilai dari situasi musuh dan mereka saat ini, yang memiliki kemungkinan kematian lebih tinggi masih Ciwei dan Harbor Stocks.
Bagaimanapun, kekuatan yang Soros miliki sangat luar biasa. Itu sangat kuat sehingga akan membuat orang kehilangan harapan. Awasi ini, kata-kata tiba-tiba Jasper mengejutkan Bas. Pak, Lain, kamu meninggalkan masalah yang begitu penting untukku. Reaksi pertama Bas adalah menolak. Apa lelucon? Ini tidak hanya terkait dengan semua dana JW di negara itu, tetapi juga terkait dengan kehidupan dan kematian Harbor Stocks. Pada saat ini, tidak diketahui berapa banyak orang dari dunia luar yang fokus pada mereka. Bas benar-benar tidak berani mengambil alih ini pada saat ini. Aku akan tetap berada di ruang komando, tapi ada hal yang lebih penting untuk ditangani. Anda sudah tahu seluruh strategi dan rencana, jadi Anda bisa mengikutinya. Beritahu saya tepat waktu jika ada perubahan besar, kata Jasper. Seseorang harus selalu memperhatikan kapan waktu terbaik untuk melatih kemampuan bawahannya. Pada saat ini, sangat mustahil bagi Jasper untuk memberikan komando mutlak atas Harbor Stocks kepada Bas atau Jake. Jika seseorang harus membuat masalah ini terdengar penting, ini terkait dengan hidup dan mati Harbor Stocks dan JW. Jadi, bagaimana Jasper bisa menyerahkan segalanya kepada mereka? Setelah mendengar kata-kata Jasper, Bas menarik napas lega. Meskipun dia masih tidak tahu apa yang lebih penting daripada tugas saat ini, dia lega karena berpikir bahwa dia bisa menghubungi Jasper kapan saja. Oke, Tuan Lain, kalau begitu Anda harus kembali ke pekerjaan Anda sesegera mungkin. Oke, bicaralah dengan Jake jika ada sesuatu, dan kamu harus melaporkan keadaan darurat apapun kepadaku. Setelah Jasper selesai berbicara, dia langsung pergi ke kantor ruang komando. Begitu pintu kantor ditutup, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Jasper. Pada saat ini, berdasarkan alasan inti Jasper, arah kemana dana JW pergi sebenarnya sangat jelas. Bas adalah untuk mempertahankan saham inti yang benar-benar dapat menentukan nilai dan poin Harbor Stocks. Pada saat yang sama, dia akan menyerahkan semua perusahaan yang terdaftar yang tidak begitu penting. Lagi pula, JW bukan bank sentral yang bisa mencetak uang dan mereka tidak punya banyak uang untuk menyelamatkan semua orang. Oleh karena itu, pada saat ini, Harbor Stocks berada dalam situasi yang sangat aneh. Lebih dari 30% saham turun lebih dari 10%, yang sudah merupakan angka yang sangat mengintimidasi. Jika ditempatkan di negara dengan batas, maka itu berarti di seluruh pasar, satu dari setiap 3 perusahaan telah mencapai batas bawah. Ini akan menjadi pukulan telak bagi perekonomian negara dan wilayah manapun. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.